konten kreator udah 2 tahun ya, dari Maret 2021. Pengen tahu nih, pembayaran pertama ini atau enggak, kalian dapat gaji nggak sih? Dapat. Dapat gaji di PAD Koplak itu, kalian dapat gaji berapa? Di atas UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pemirsa yang nanya nih, ya kan, pengen lebih jauh kenal sama pemain-pemain PAD Koplak. Nah, maka di siang ini PAD Koplak undang 2 pemain-pemain PAD Koplak. Yang pertama, Bro Adai sama Halo. PRT nih, PRT Budek Brokonyen, ya kan? Iya. Nah, ini satu pertanyaan nih dari pemirsa gitu. Sebenarnya PAD Koplak itu terbentuk dari bulan apa dan tahun berapa sih? Bro Adai tolong jawab. PAD awalnya terbentuk di bulan Maret. Taruh, ngopi dulu. Ini kopi enak. Oh iya ya. Iya. Wih, Mantap tuh. luwak. Kopi luwak enak, White bikin coffee. segar. Tesnya mantep tuh. Rasanya mantap. Ini Emang kopi luwak dari Luwak Cafe atau Kopi Wat ini rasanya emang bener-bener nikmat. Ini kopi istimewa ini, ya enggak? Walaupun Coba coba. Seger banget, asli. enak kan? Mantep. Widih. Ini kayak kopi-kopi kafe. Rasanya Iya, kayak kopi-kopi kafe, nggak kalah sama kopi-kopi kafe. enak banget beneran. Seger banget. Gratis lagi ya. Benar-benar nikmatin kopi. Nah, oke, lanjut lagi Bro Ada itu Iya. pertanyaannya. Terbentuk PAD itu di bulan Maret, 2 Maret 2021, tepatnya tanggal 11 Maret 2021. Oh, udah 2 tahun berarti ya? Alhamdulillah sudah 2 tahun kita berjalan. Oke. Itu ya pemirsa, jadi PAD Koplak itu udah terbentuk 2 tahun. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa nih, ya kan? Kapan PAD Koplak tuh itu maksudnya suka duka PAD Koplak? Brokonnya suka dukanya ada di PAD Koplak ini apa gitu loh? Sukanya. Ya, suka dan duka. Sukanya ya kita bisa sama-sama berkreativitas bareng untuk menghibur ya namanya kita newbie di channel kita ini kan channel baru gitu kan ya, daripada kita ngumpul-ngumpul, orang mungkin ngelihat orang ngumpul-ngumpul itu kalau malam itu pasti kan ada penilaian yang sangat negatif. Oh iya benar. Ya kan, nah kita dari ya awal sih iseng-iseng aja lah, yuk kita ngumpul, yuk kita buat suatu konten yang mungkin bisa menghibur gitu kan, bisa diterima sama semua masyarakat secara umum gitu kan. Ya mungkin sebenarnya sih konsumsinya untuk diri kita sendiri awalnya ya, jadi untuk teman-teman dan teman gitu. Ternyata kita keterusan gitu. Ya keterusan kita untuk membuat konten dan untuk lebih kita juga semuanya agar lebih berkreativitas gitu kan, daripada kita ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, nongkrong yang nggak ini apa namanya loh, kita masing-masing kan pasti punya skill ya kan, ada kreativitas tertentu, ya udahlah terbentuklah PAD Koplak tersebut. Dan dukanya juga banyak gitu. Jadi seiring berjalan waktu PAD Koplak itu dukanya ya ada beberapa sih ya, dari teman-teman kita ada 2 orang yang sudah mendahului kita gitu kan. Yang pertama Mas Eko, beliau ini banyak membantu kita juga sih, support PAD Koplak pada saat itu ya, karena beliau ini suatu editor juga. Dan juga ada talent kita juga yang pada 1 tahun itu ya dipanggil juga gitu sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya beliau ini ya sangat berpengaruh dan berperan penting juga di PAD Koplak. Cuman ya kita doakanlah untuk teman kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga mereka tenang
Segala amal ibadahnya Allah terima dan dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Itulah duka yang dalam 1 tahun itu kita kehilangan 2 sahabat atau 2 kru anggota. Ya, beliau ini berdua ini kita juga bingung nyebutnya kru, talent atau apa, karena sangat membantu sekali dalam proses pembuatan konten-konten PAD Koplak pada saat itu. Itu sih dukanya. Kalau sukanya ya happy aja kita. Yang penting bisa diterima. Saat ini bisa diterima dulu deh, gitu kan? Karena yang nilai kan bukan dari talent sendiri atau dari kita sendiri, gitu. Biarlah mereka viewer itu yang menilainya baik dan buruknya di konten PAD Koplak tersebut. Oke, terima kasih untuk PRT Bro Konyen. Nih ada juga nih pemirsa nih, seru nih pertanyaannya nih. Itu Bro Konyen itu di sini jadi PRT, tapi sini RT budek. Ini beneran budek apa enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang gila nggak enak gua nih deh kayaknya deh. Iya emang. Iya kan? Bagian budaknya aja udah. Sebenarnya sih gua normal ya. Nggak budak gitu. Karena ini terimprovisasi juga sama pelawak senior ya, dan gua juga kebetulan sangat mengidolakan beliau lah, karena unik gitu. Jadi ya nyoba-nyoba nyomot lah gitu kan. Kali ini bisa ketemu sama idola senior ya. Mudah-mudahan. Amin. Sangat berharap itu kan. Jadi Bro Konyen itu belajar dari idola yang senior ya, itu. karena sering ngelihat. Mantap. Lihat apa namanya, mereka suka ini gitu kan, di YouTube juga ada, di TV juga ada, dan sangat mengidolakan banget gitu karakter beliau. Kalau budek ya karena ikutin ini aja materi. Awal sih lu jadi PRT aja deh gitu kan. Cuman gua kan belum pernah jadi RT gitu. Iya. Gua belum pernah jadi RT, gua nggak tahu jadi RT itu seperti apa gitu. Jadi yang hanya sepintas aja gua improvisasi. Oh, ini aja deh coba gitu kan. Nah, ya kalau disitulah mulai awalnya gitu kan. Awalnya dibilang PRT budak nggak nyambung, iya, gitu, ketemu sama teman-teman talent yang lain gitu. Jadi hanya untuk sekedar biar kita cari koplaknya yuk gitu aja sih. Nah ini juga ada seru nih dari pemirsa nih, katanya nih ini karakter Bro Ade ini seru nih, dia tuh terkenal dengan ngiclik. Nah sebenarnya Bro Ade ini karakternya di PAD Koplak ini jadi apa sih? Jadi seorang ngiclik apa jadi apa ini? Tapi seru ini, penonton banyak yang bilang itu seru tuh yang si Ade itu ya kan terkenal ngiclik. Nah tolong jelasin Bro Ade di PAD Koplak ini. Ya, suara sepeda itu Bisa jadi. Ya kalau untuk di PAD Kreator sendiri, kalau gue sih memainkan peran di Ade sendiri itu tetap dari mengidolakan juga satu konten kreator yang ada di YouTube. Jadi kalau kata-kata ngiclik itu sebenarnya spontan aja. Gitu, spontan. Ada juga kata-kata gua lagi aja. Iya, gua lagi itu aja. sebenarnya spontan aja. Jadi ya apa namanya, sekedar spontan pada saat itu keluar unek-uneknya itu kita mainkan itu, kita bicarakan itu, kita selalu nyelotoknya ke situ gitu kan. Kalau untuk karakter sih sebenarnya gua sendiri nih ya pengennya sih berusaha untuk semaksimal mungkin, karena gua sendiri kan masih baru ya, masih newbie di dunia kreator, khususnya kreator komedi gitu kan. Masih terus belajar, menggali, belajar lagi untuk bisa membuat para penonton ini terhibur gitu kan. Nah, bayaran kalian nih di PAD Kreator, di PAD Koplak ya kan. Kan kalian udah main jadi konten kreator udah 2 tahun ya, dari Maret 2021. Pengen tahu nih, pembayaran pertama ini atau enggak kalian dapat gaji nggak sih? Dapat. Dapat gaji di PAD Koplak itu kalian dapat gaji berapa? 3 UMR. 3 kali UMR. Banyak. Iya, nanti kalau dapat endorse. Jadi gajinya berapa nih? Jadi biar pemirsa tahu nih gaji kalian tuh berapa di Jangankan Koplak. gaji. Jangankan gaji. Kita aja berdiri dengan PAD Koplak ini. Itu kita modal dengan sendiri loh. Oh, jadi kalian tuh patungan. Patungan. Oh, tuh pemirsa tuh.
Jadi PRD Koplak itu emang patungan semua. Patungan, kita berobok kocek masing-masing, kita kumpulin, kita patungan, kita sama-sama. Kita beli konsumsi ya sendiri patungan gitu. Jadi nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar. Investor juga belum nggak ada sponsor, Nggak belum ada ada sponsor. endorse, belum ada apa-apa. Kita ya pakai dana pribadi lah kita patungan. Tapi tetap happy ya. Ya, Tetap happy. aja. Karena ini kan suatu apa ya? Kalau menurut saya sendiri itu suatu konten kreator yang positif ya. Iya benar. Karena membuat suatu menghibur untuk para penikmat komedi ataupun penonton komedi supaya mereka bisa terhibur. Mudah-mudahan sih mereka setiap nonton film kita bisa terhibur dan tertawa gitu kan. Nah ini lagi nih pemirsa nanya nih, katanya kan di PRD Koplak itu kan pemain-pemainnya kan gonta-ganti nih, banyak pemain-pemainnya. Nah di PRD Koplak apakah benar ada yang kang parkir, ada security, ada preman, ada yang supir? Bener apa itu pemain-pemainnya dari golong-golongan yang orang-orang di jalanan menjadi satu? Apakah itu benar pokoknya? Benar. Benar. Kalau untuk para talent itu memang kita berupa-rupa dari apa namanya, seperti warna-warni lah. Oh, warna-warni. Jadi warna-warni, jadi bercampur. Nah, dalam suatu perbedaan tersebut gitu kan, kita tidak melihat dari perbedaan itu, konteks itu. Nah, jadi ada yang mereka juga ya seperti Bro Abe tadi tanyakan ke kami. Nah, itu benar. Nah, makanya untuk waktu syutingnya itu aja, waduh, paling susah tuh kalau ketemu untuk syuting. Jadi kalau misalkan kita mau syuting pagi, ada yang kerja, gitu. Ada yang kesibukan masing-masing lah. Kalau dari pagi sampai siang sampai sore itu kesibukan mereka tuh masing-masing. Nah, jadi kita kalau mau syuting itu ketemunya malam, bisa jam 12 malam. Untuk ngumpul aja susah gitu. Kalau udah mereka udah masing-masing sibuk ya. Nah, jadi kita tuh kalau mau syuting itu bisa jam 1 sampai pagi kadang kita itu syuting. Untuk buat satu konten aja gitu kan. Itu ya itulah bagi kita sih ya worth it aja ya. Yang penting kita tetap berkreasi, kita memberikan suatu hiburan kepada publik gitu kan, yang pada nantinya ya kita juga pun nggak tahu gitu. Itu aja sih. Oh, jadi Mantap. Jadi pemirsa, saya mengundang dua pemain PRD Koplak ini untuk sementara, karena nanti kalau memang rame nih, memang rame penonton, insya Allah saya akan hadirkan pemain-pemain yang lain kayak Seker yang jadi Karyo, ada Alek, ada Bobby, itu ada Derry, Bule gitu. Satu lagi nih pertanyaan untuk PRD Koplak, gimana? Kita punya pemain baru ya? Punya pemain baru ya? Siapa? Si King Gado-Gado. Oh iya benar. Ada Ikin yang gado-gado, itu seru. Nah, satu lagi untuk pesan-pesan kalian nih berdua untuk PRD Koplak apaan? Ya mudah-mudahan. Berdua. Mudah-mudahan sih. Nabrak dong. Salah satu. Gimana? Lu dulu apa dulu? Lu. Yang menang duluan. Lah lu udah ngomong. Gue menang. Ya udah dulu. Berarti gue dulu. Ya. Ya udah ngomong. Gue juga. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan sih untuk kedepannya PAD bisa menghibur para penonton yang dimana kita saat ini masih terus belajar dan menggali supaya karakter dapat di konten kreator kita ini gitu kan. Kedepannya mudah-mudahan banyak penonton-penonton yang subscribe ya kan, yang jam tayangnya juga makin nambah. Amin. Ya syukur-syukur sih. Amin. Ada pihak sponsor yang mau Amin. endorse ke kita Amin. ya kan, jadi kita punya pemasukan juga gitu ya kan, buat dana operasional pembuatan Amin. konten Semoga untuk ya syuting gitu kan, untuk konsumsinya ya kan. Sedih saya. Jadi senang. Ya harapan utamanya Kecampur. harapannya seperti itu ya kan. Ya kalau menurut Bapak RT gimana? PRT gimana untuk kemajuan PAD ke depannya? Udah gak usah lama-lama. Kalau untuk
Untuk harapan ya pasti kita semuanya para talent ya maunya yang terbaik gitu kan. Tapi kembali lagi kepada talent itu sendiri. Ya, talent itu sendiri harus berinisiatif, memberikan suatu waktu luang atau senggang untuk kita sama-sama membuat konten yang lebih heboh lagi dengan materi yang kuat, ya kan? Jangan sampai terpecah. Apapun yang terjadi itu hanyalah suatu kerikil, gitu kan? Kalau kita mau sukses pasti ada aja halangannya, pasti ada aja orang yang nggak suka kan begitu. Cuman kita tetap harus semangat. Kembali lagi kita ke kreativitas kita punya kemampuan yang harus kita gali karena masih banyak perjalanan kita ini ke depannya dan lebih jauh lagi ini akan membutuhkan suatu tantangan yang sangat itu tidak mudah untuk kita hadapi sendiri untuk para talent-talent PAD Koplak. Dan materinya juga pun kita juga insya Allah kita juga akan membuat, ya kan. Nah itulah kita butuh suatu masukan-masukan itu dari para viewer kita. Dan semoga dengan adanya PAD Koplak ini semua bisa terhibur, ya kan. Nah harapan kita cuman satu kepada para publik, para penonton, yuk subscribe, yuk kita nonton, like, share, dan komen dan masukannya itu yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Podcast kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.